Setelah kecelakaan tragis yang merenggut nyawa kedua orang tua mereka, Arman dan Siti terpaksa tinggal bersama ibu tiri mereka, Ratna. Kehidupan yang dulu penuh cinta berubah drastis menjadi penuh penderitaan. Ratna adalah seorang wanita yang kejam, egois, dan hanya peduli pada dirinya sendiri. Sejak hari pertama mereka tinggal bersamanya, Ratna memperlakukan Arman dan Siti seperti pembantu. Mereka dipaksa melakukan semua pekerjaan rumah tangga, mulai dari membersihkan, memasak, hingga mencuci pakaian, tanpa sedikit pun belas kasihan. Ratna seringkali tidak memberikan mereka makanan yang layak. Arman dan Siti hanya diberi sisa-sisa makanan yang tak layak dimakan. Tubuh mereka yang dulu sehat dan ceria, kini mulai kurus dan lemah karena kekurangan gizi. Namun, meskipun hidup mereka penuh kesulitan, mereka tidak pernah mengeluh. Mereka berpegang teguh pada ajaran orang tua mereka, bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan tabah menghadapi cobaan. Setiap pagi, Arman harus bangun lebih awal dari biasanya untuk mencari kayu bakar dan air di sungai. Setelah itu, dia membantu Ratna di ladang, sementara Siti harus membersihkan rumah dan memasak makanan. Ratna memperlakukan mereka dengan sangat keras, seringkali berteriak atau memarahi mereka tanpa alasan. Namun, Arman selalu berusaha melindungi adiknya dari amarah ibu tirinya. Di dalam hatinya, dia berjanji untuk selalu menjaga Siti, meskipun dunia terasa sangat kejam bagi mereka berdua. Setiap malam, saat semua pekerjaan selesai dan rumah menjadi sunyi, Arman dan Siti berdoa bersama. Mereka memohon kekuatan kepada Allah agar bisa bertahan dari semua penderitaan yang mereka alami. Meskipun mereka tidak tahu kapan pertolongan itu akan datang, mereka percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka terus menderita selamanya. Doa adalah satu-satunya penghiburan mereka di tengah kekejaman Ratna. Ratna, di sisi lain, semakin tenggelam dalam keserakahannya. Dia tidak pernah peduli dengan keadaan kedua anak yatim tersebut. Baginya, mereka hanyalah beban yang harus ditanggung sampai dia bisa menjual rumah dan harta warisan yang ditinggalkan orang tua mereka. Setiap hari, Ratna terus memikirkan cara untuk bisa menguasai seluruh harta peninggalan itu, sementara Arman dan Siti semakin tenggelam dalam penderitaan mereka. Namun, meskipun Ratna bersikap sekejam itu, Arman dan Siti tidak pernah berhenti berharap. Mereka selalu mengingat kata-kata terakhir ibu mereka yang mengatakan bahwa setiap kesulitan pasti akan diikuti dengan kemudahan. Keyakinan itu yang membuat mereka tetap kuat, meskipun situasi semakin buruk. Mereka percaya bahwa suatu saat, ada jalan keluar dari semua penderitaan yang mereka alami. Hidup bersama Ratna terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Setiap hari adalah tantangan baru bagi Arman dan Siti. Terkadang mereka merasa putus asa, namun ikatan yang kuat antara mereka membuat keduanya selalu mendukung satu sama lain. Mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian, dan selama mereka bersama, mereka bisa bertahan melewati segala ujian. Warga desa mulai melihat perubahan drastis dalam kehidupan Arman dan Siti. Dulu, mereka adalah anak-anak yang ceria, sering bermain dan tertawa di desa. Namun kini, mereka jarang terlihat keluar rumah, dan jikapun terlihat, tubuh mereka tampak kurus dan wajah mereka pucat. Namun, Ratna pandai menyembunyikan kekejamannya dari tetangga. Dia selalu berpura-pura menjadi ibu tiri yang baik dan peduli di hadapan orang lain. Arman seringkali merasa marah dalam hatinya melihat ketidakadilan ini, namun dia tahu bahwa amarah tidak akan menyelesaikan masalah. Setiap kali rasa putus asa muncul, dia mengingatkan dirinya bahwa mereka harus tetap bersabar. Arman berusaha menjadi pelindung bagi Siti, dan Siti, meskipun lebih muda, selalu memberikan semangat kepada kakaknya dengan kata-kata lembut dan doa yang tulus. Kehidupan yang berubah drastis ini adalah ujian berat bagi mereka berdua. Namun, di balik penderitaan itu, ada kekuatan yang tumbuh dalam diri Arman dan Siti, kekuatan iman dan ketabahan yang kelak akan menjadi kunci untuk menghadapi segala rintangan yang ada di depan mereka. Mereka hanya bisa berharap bahwa pada suatu saat nanti, Allah akan mengabulkan doa-doa mereka dan membebaskan mereka dari kekejaman ibu tiri mereka. Malam itu, setelah kejadian Siti yang pingsan, Arman terjaga di samping adiknya yang masih demam. Hatinya diliputi kecemasan yang begitu dalam. Dia merasa sangat kecil dan tak berdaya. Hanya doa yang menjadi pelipur lara, sementara di luar rumah, angin malam berhembus kencang, seakan membawa kabar buruk. Dalam gelapnya malam, Arman berdoa dengan penuh harap. Ya Allah, jangan biarkan kami sendirian, bisiknya pelan. Kesedihan dan ketakutan menguasai hatinya, namun ia tetap berusaha tenang demi adiknya. Tak lama setelah itu, Arman pun terlelap, meskipun hatinya masih penuh dengan keresahan. Dalam tidurnya, dia bermimpi berada di tempat yang aneh. Sebuah padang luas yang dipenuhi bunga-bunga berwarna putih membentang di hadapannya.
Angin bertiup lembut, membawa keharuman yang menenangkan. Di tengah padang tersebut, seorang lelaki tua berdiri dengan jubah putih bersinar, wajahnya penuh kedamaian. Arman menatap sosok itu dengan kagum, namun juga kebingungan. Lelaki tua itu tersenyum padanya, seakan tahu apa yang dirasakan oleh Arman. "Kamu tidak sendirian, nak," katanya dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Kekuatanmu ada dalam imanmu. Tetaplah teguh dalam doa, dan pertolongan akan datang pada waktunya." Kata-kata itu terucap dengan begitu jelas, masuk ke dalam hati Arman dan memberikan rasa tenang yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, Siti juga bermimpi serupa. Dalam mimpinya, dia melihat langit yang cerah dan luas, namun dia merasa tubuhnya sangat ringan, seperti melayang. Di kejauhan, dia melihat sosok yang sama, lelaki tua dengan jubah putih itu, yang berjalan mendekatinya. Lelaki itu menatap Siti dengan penuh kasih sayang. "Jangan takut," katanya lembut. "Allah selalu mendengar doa orang-orang yang bersabar. Percayalah, pertolongannya tidak akan pernah terlambat." Ketika Arman dan Siti terbangun keesokan harinya, keduanya terdiam sejenak. Tanpa berkata-kata, mereka saling memandang. Arman segera menyadari bahwa mimpi mereka sama. "Aku bermimpi bertemu dengan seorang lelaki tua," kata Siti dengan suara lemah. "Dia bilang kita harus tetap berdoa." Arman mengangguk perlahan, matanya penuh keyakinan yang baru. "Aku juga melihatnya," jawab Arman. "Mungkin ini adalah pertanda dari Allah." Mimpi itu menguatkan hati mereka, memberi secercah harapan di tengah kegelapan yang melanda hidup mereka. Meski Siti masih sakit, ada kedamaian yang terasa di dalam hatinya. Dia tidak lagi merasa takut. Arman pun merasakan hal yang sama. Meskipun penderitaan mereka belum berakhir, mereka yakin bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu bagi mereka, dan mereka hanya perlu bersabar serta terus berdoa. Hari-hari berikutnya, meskipun kehidupan di bawah kekuasaan Ratna masih menyiksa, ada semacam ketenangan yang mulai menyelimuti Arman dan Siti. Setiap malam, mereka kembali mengingat mimpi tersebut, dan doa mereka menjadi lebih khusyuk. Arman, yang sebelumnya penuh kekhawatiran, kini merasa ada kekuatan yang tumbuh di dalam dirinya. Setiap kali dia merasa lelah atau putus asa, dia mengingat sosok lelaki tua itu dan kata-katanya yang menenangkan. Namun, bukan berarti cobaan berhenti. Ratna semakin menjadi-jadi. Dia sering mengabaikan keadaan Siti yang semakin lemah dan malah menyuruh Arman melakukan pekerjaan yang lebih berat. Ketika Ratna tahu bahwa Arman dan Siti semakin akrab dan saling menguatkan, dia justru memperketat pengawasan dan memberi lebih banyak hukuman. Dia tidak pernah tahu tentang mimpi mereka, namun seakan-akan dia merasakan ada sesuatu yang mulai berubah pada kedua anak itu. Suatu sore, ketika Ratna sedang duduk di ruang tamu, dia mendengar Arman dan Siti berdoa bersama di kamar mereka. Ratna yang tidak pernah peduli pada agama, merasa jengkel mendengar mereka berdoa. Dia mendobrak pintu kamar dan berteriak, Apa yang kalian lakukan? Hanya membuang-buang waktu. Berdoa tidak akan mengubah nasib kalian." Namun, kali ini, Arman dan Siti tetap tenang. Mereka tidak lagi merasa takut pada amarah Ratna. Mereka tahu, ada kekuatan yang lebih besar dari semua kekejaman yang mereka alami. "Kami berdoa karena kami percaya pada pertolongan Allah," kata Arman dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Ratna tertegun mendengar jawaban itu. Meski ia masih dipenuhi kebencian, ada sesuatu dalam diri Arman dan Siti yang membuatnya merasa terancam. Mimpi itu tidak hanya memberikan harapan bagi Arman dan Siti, tetapi juga membentuk keberanian baru di hati mereka. Di dalam hati yang rapuh, kekuatan iman mulai tumbuh dengan kokoh. Mereka tidak tahu kapan dan bagaimana pertolongan akan datang, tetapi mereka yakin bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar untuk membebaskan mereka dari belenggu kekejaman Ratna. Malam itu, setelah kejadian Siti yang pingsan, Arman terjaga di samping adiknya yang masih demam. Hatinya diliputi kecemasan yang begitu dalam. Dia merasa sangat kecil dan tak berdaya. Hanya doa yang menjadi pelipur lara, sementara di luar rumah, angin malam berhembus kencang, seakan membawa kabar buruk. Dalam gelapnya malam, Arman berdoa dengan penuh harap. "Ya Allah, jangan biarkan kami sendirian," bisiknya pelan. Kesedihan dan ketakutan menguasai hatinya, namun ia tetap berusaha tenang demi adiknya. Tak lama setelah itu, Arman pun terlelap, meskipun hatinya masih penuh dengan keresahan. Dalam tidurnya, dia bermimpi berada di tempat yang aneh. Sebuah padang luas yang dipenuhi bunga-bunga berwarna putih membentang di hadapannya. Angin bertiup lembut, membawa keharuman yang menenangkan. Di tengah padang tersebut,
Seorang lelaki tua berdiri dengan jubah putih bersinar, wajahnya penuh kedamaian. Arman menatap sosok itu dengan kagum, namun juga kebingungan. Lelaki tua itu tersenyum padanya, seakan tahu apa yang dirasakan oleh Arman. "Kamu tidak sendirian, nak," katanya dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Kekuatanmu ada dalam imanmu. Tetaplah teguh dalam doa, dan pertolongan akan datang pada waktunya." Kata-kata itu terucap dengan begitu jelas, masuk ke dalam hati Arman dan memberikan rasa tenang yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, Siti juga bermimpi serupa. Dalam mimpinya, dia melihat langit yang cerah dan luas, namun dia merasa tubuhnya sangat ringan, seperti melayang. Di kejauhan, dia melihat sosok yang sama, lelaki tua dengan jubah putih itu, yang berjalan mendekatinya. Lelaki itu menatap Siti dengan penuh kasih sayang. "Jangan takut," katanya lembut. "Allah selalu mendengar doa orang-orang yang bersabar. Percayalah, pertolongannya tidak akan pernah terlambat." Ketika Arman dan Siti terbangun keesokan harinya, keduanya terdiam sejenak. Tanpa berkata-kata, mereka saling memandang. Arman segera menyadari bahwa mimpi mereka sama. "Aku bermimpi bertemu dengan seorang lelaki tua," kata Siti dengan suara lemah. "Dia bilang kita harus tetap berdoa." Arman mengangguk perlahan, matanya penuh keyakinan yang baru. "Aku juga melihatnya," jawab Arman. "Mungkin ini adalah pertanda dari Allah." Mimpi itu menguatkan hati mereka, memberi secercah harapan di tengah kegelapan yang melanda hidup mereka. Meski Siti masih sakit, ada kedamaian yang terasa di dalam hatinya. Dia tidak lagi merasa takut. Arman pun merasakan hal yang sama. Meskipun penderitaan mereka belum berakhir, mereka yakin bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu bagi mereka, dan mereka hanya perlu bersabar serta terus berdoa. Hari-hari berikutnya, meskipun kehidupan di bawah kekuasaan Ratna masih menyiksa, ada semacam ketenangan yang mulai menyelimuti Arman dan Siti. Setiap malam, mereka kembali mengingat mimpi tersebut, dan doa mereka menjadi lebih khusyuk. Arman, yang sebelumnya penuh kekhawatiran, kini merasa ada kekuatan yang tumbuh di dalam dirinya. Setiap kali dia merasa lelah atau putus asa, dia mengingat sosok lelaki tua itu dan kata-katanya yang menenangkan. Namun, bukan berarti cobaan berhenti. Ratna semakin menjadi-jadi. Dia sering mengabaikan keadaan Siti yang semakin lemah dan malah menyuruh Arman melakukan pekerjaan yang lebih berat. Ketika Ratna tahu bahwa Arman dan Siti semakin akrab dan saling menguatkan, dia justru memperketat pengawasan dan memberi lebih banyak hukuman. Dia tidak pernah tahu tentang mimpi mereka, namun seakan-akan dia merasakan ada sesuatu yang mulai berubah pada kedua anak itu. Suatu sore, ketika Ratna sedang duduk di ruang tamu, dia mendengar Arman dan Siti berdoa bersama di kamar mereka. Ratna yang tidak pernah peduli pada agama, merasa jengkel mendengar mereka berdoa. Dia mendobrak pintu kamar dan berteriak, apa yang kalian lakukan? Hanya membuang-buang waktu. Berdoa tidak akan mengubah nasib kalian." Namun, kali ini, Arman dan Siti tetap tenang. Mereka tidak lagi merasa takut pada amarah Ratna. Mereka tahu, ada kekuatan yang lebih besar dari semua kekejaman yang mereka alami. "Kami berdoa karena kami percaya pada pertolongan Allah," kata Arman dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Ratna tertegun mendengar jawaban itu. Meski ia masih dipenuhi kebencian, ada sesuatu dalam diri Arman dan Siti yang membuatnya merasa terancam. Mimpi itu tidak hanya memberikan harapan bagi Arman dan Siti, tetapi juga membentuk keberanian baru di hati mereka. Di dalam hati yang rapuh, kekuatan iman mulai tumbuh dengan kokoh. Mereka tidak tahu kapan dan bagaimana pertolongan akan datang, tetapi mereka yakin bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar untuk membebaskan mereka dari belenggu kekejaman Ratna. Arman menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan. "Kami tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan," jawabnya lirih. "Kami percaya bahwa Allah akan membalas semua perbuatan kita, baik atau buruk. Dan aku tidak ingin menjadi seperti dirimu." Kata-kata itu keluar dengan ketegasan yang mengejutkan Ratna. Matanya mulai berkaca-kaca, seolah-olah untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar menyadari keburukan yang telah dia lakukan. Ratna menangis. Air mata yang selama ini dia tahan tumpah tanpa bisa dia hentikan. Tangisnya terdengar pilu, seperti seorang yang sedang menyesali dosa-dosa besar yang telah diperbuat. Arman dan Siti hanya bisa diam, menyaksikan perubahan mendadak pada wanita yang selama ini mengisi hidup mereka dengan kesengsaraan. Hujan di luar mulai mereda, menyisakan suasana yang lebih tenang. Rumah yang biasanya penuh ketegangan kini terasa lebih damai, meskipun suasana hati mereka masih kacau.
Ratna, yang masih terisak, tiba-tiba berkata, "Ya aku tidak pantas hidup di dunia ini. Setelah semua yang kubuat kalian derita, aku pantas dihukum." Arman menatapnya dalam-dalam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, dia merasa lega karena akhirnya Ratna menunjukkan penyesalan, tetapi di sisi lain, dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Allah Maha Pengampun, akhirnya Arman berkata dengan suara pelan. "Jika kau benar-benar menyesal, mintalah ampunannya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk dimaafkan, selama kita benar-benar bertobat." Ratna hanya bisa mengangguk, matanya tertutup air mata. Di dalam dirinya, ada perasaan hancur yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Selama ini dia berpikir bahwa dengan kekuatan dan kekejaman, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun, pada akhirnya, dia menyadari bahwa tidak ada kebahagiaan yang bisa dibangun di atas penderitaan orang lain. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup mereka semua. Arman dan Siti menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah membalas dendam atau menunjukkan kebencian, melainkan memaafkan dan menjaga iman dalam situasi terburuk sekalipun. Ratna, di sisi lain, mulai menapaki jalan panjang menuju penebusan dan pengampunan, meski luka di hatinya masih dalam. Dan di langit, bintang-bintang yang selama ini tersembunyi di balik awan mulai tampak satu persatu, seperti pertanda bahwa sebuah perjalanan baru telah dimulai. Setelah malam yang penuh gejolak itu, keadaan rumah berubah. Ratna, yang sebelumnya menjadi sumber penderitaan bagi Arman dan Siti, kini tampak jauh lebih tenang. Namun, perubahan itu tidak serta-merta membawa kedamaian dalam diri mereka. Meskipun Ratna menunjukkan penyesalan yang mendalam, bayangan kekejaman yang ia lakukan masih menghantui setiap sudut rumah. Arman dan Siti, meski mencoba untuk memaafkan, masih menyimpan rasa takut yang tak mudah hilang. Hari itu, langit tampak suram. Awan tebal menggantung rendah, mengisyaratkan hujan yang akan segera turun. Siti, yang semakin pulih dari sakitnya, duduk di samping Arman di dapur. Mereka memandang keluar jendela, melihat angin yang mulai meniup dedaunan dengan kencang. Meskipun rumah mereka kini lebih sunyi dari biasanya, perasaan gelisah tak pernah benar-benar meninggalkan hati keduanya. "Kakak," kata Siti pelan, memecah keheningan. "Apa menurutmu Ratna benar-benar berubah? Aku masih takut, aku masih ingat apa yang dia lakukan." Mata Siti berkaca-kaca, penuh ketidakpastian. Rasa trauma dari penyiksaan yang mereka alami belum hilang, dan meskipun Ratna tampak lebih lembut, luka-luka itu masih menganga di hati mereka. Arman menarik napas panjang, menatap adiknya dengan penuh kasih sayang. "Aku juga tidak tahu, Siti. Tapi kita sudah memutuskan untuk memaafkan, dan itu adalah bagian dari keimanan kita. Jika dia benar-benar menyesal, mungkin Allah akan mengampuninya. Namun, kita harus tetap waspada." Arman berusaha terdengar tegar, meskipun dalam hatinya, dia juga masih merasa ragu. Dia tahu, tidak ada jaminan bahwa Ratna tidak akan kembali menjadi monster yang sama seperti dulu. Saat mereka berbicara, Ratna muncul dari belakang mereka, wajahnya terlihat lelah dan penuh penyesalan. Langkahnya berat, seperti seseorang yang membawa beban yang terlalu besar. Tanpa berkata-kata, dia duduk di kursi di sudut ruangan, menundukkan kepalanya seakan-akan malu menatap kedua anak itu. Di dalam hatinya, Ratna merasa terbakar oleh rasa bersalah yang luar biasa. Setiap kali melihat Arman dan Siti, dia teringat pada perbuatan-perbuatan kejam yang pernah dia lakukan. Dia bertanya-tanya apakah dia layak mendapatkan pengampunan, atau apakah ini hanya permulaan dari hukuman yang lebih berat. "Aku tidak layak mendapat pengampunan kalian," suara Ratna terdengar pelan namun jelas. "Setiap hari aku merasa dihantui oleh perbuatanku sendiri. Aku tahu aku telah melukai kalian lebih dari yang bisa kalian maafkan." Suaranya bergetar saat air mata mulai mengalir di pipinya. "Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, selain berharap kalian suatu hari bisa hidup lebih baik tanpa aku." Arman terdiam sejenak. Siti menatap Ratna dengan tatapan yang penuh emosi. Di dalam hatinya, Siti masih merasa takut, namun di sisi lain dia juga tidak bisa menahan rasa iba melihat Ratna yang kini tampak begitu rapuh. Ratna, wanita yang dulu kuat dan kejam, kini hancur di depan mereka, penuh dengan rasa bersalah dan penyesalan yang dalam. "Kami tidak meminta apapun darimu," kata Arman akhirnya, dengan suara yang tenang namun tegas. "Kami hanya berharap bisa hidup dengan damai. Kami tidak ingin mengingat masa lalu yang buruk, tapi itu sulit. Kami akan berdoa agar Allah memberikan jalan terbaik bagi kita semua." Ratna menangis semakin kencang. Tangisnya menggema di ruangan yang sunyi itu, membuat suasana semakin mencekam.
Arman dan Siti hanya bisa duduk diam, mendengarkan isak tangis yang penuh kesedihan itu. Mereka tahu, ini adalah bagian dari proses penebusan yang harus dilalui oleh Ratna, meskipun luka yang dia tinggalkan mungkin tak akan pernah sepenuhnya sembuh. Namun, di luar rumah, sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Langit yang semakin gelap tidak hanya membawa hujan, tetapi juga pertanda akan datangnya badai. Angin bertiup semakin kencang, dan petir mulai menyambar di kejauhan. Arman bangkit dan berjalan ke jendela, menatap ke langit dengan dahi berkerut. Ini bukan hujan biasa, katanya pelan. Sepertinya akan ada badai besar. Ratna, yang masih menangis, mendongak dengan wajah penuh kebingungan. Badai? Gumamnya, seolah tidak percaya. Tapi saat petir menyambar lebih dekat dan guntur menggetarkan rumah, dia sadar bahwa apa yang dikatakan Arman benar. Langit yang gelap itu kini benar-benar mencekam, seakan-akan seluruh alam sedang marah. Ayo kita tutup semua jendela dan pintu, kata Arman tegas. Dia dan Siti bergegas mengamankan rumah, sementara Ratna hanya bisa duduk di kursinya, terlalu lemah untuk bergerak. Suara angin semakin kencang, seperti raungan binatang buas yang hendak menerkam. Jendela berderak, dan lampu-lampu di dalam rumah mulai berkedip-kedip, seolah-olah mereka akan padam kapan saja. Ketika semua sudah ditutup rapat, mereka berkumpul di ruang tamu. Suasana mencekam itu membuat mereka tidak tahu harus berbuat apa selain duduk bersama, menunggu badai berlalu. Namun, di dalam hati mereka, ketakutan bukan hanya pada badai yang datang dari langit, tetapi juga badai di dalam diri masing-masing yang belum reda. Badai itu semakin hebat, menghantam rumah dengan kekuatan yang luar biasa. Pintu bergetar, atap berderak, dan sesekali terdengar suara benda jatuh dari luar. Arman memeluk Siti erat-erat, sementara Ratna duduk diam dengan wajah pucat. Apa ini akhir dari segalanya? Bisik Ratna, matanya penuh ketakutan. Tidak, jawab Arman, suaranya penuh keyakinan. Ini hanya ujian lain yang harus kita lalui. Seperti semua hal buruk yang sudah kita lewati, badai ini juga akan berlalu. Kita harus tetap percaya, tetap berdoa. Kata-kata Arman memberikan sedikit ketenangan, meskipun suasana di luar semakin mengancam. Namun, di tengah deru angin dan gemuruh petir, sebuah doa perlahan terucap dari bibir Siti. Dengan suara pelan, dia memohon perlindungan kepada Allah, berharap badai di luar dan badai di dalam hati mereka segera berakhir. Dan seiring dengan doa itu, ada sedikit harapan yang mulai menyala di tengah kegelapan. Di luar, badai terus menggempur. Namun, di dalam rumah yang penuh luka dan penyesalan itu, ada cahaya kecil yang mulai tumbuh, seakan menunggu waktu yang tepat untuk bersinar lebih terang. Ketika badai akhirnya mereda, suasana di luar rumah menjadi sunyi. Hanya sisa-sisa hujan yang menetes pelan dari atap, dan sesekali terdengar angin lembut yang berbisik di antara pepohonan. Namun, di dalam rumah, keheningan itu terasa jauh lebih berat. Arman, Siti, dan Ratna duduk dalam diam, merenungi peristiwa yang baru saja mereka alami. Meskipun badai telah berlalu, ketakutan, rasa bersalah, dan luka lama tetap menghantui mereka, seperti bayangan yang tak bisa hilang. Pagi menjelang, membawa sinar matahari yang hangat menerangi ruang tamu. Arman dan Siti bangun lebih awal, mencoba mengumpulkan kekuatan setelah malam yang begitu mencekam. Mereka mulai membersihkan rumah, menyapu sisa-sisa air yang masuk lewat celah jendela dan memperbaiki barang-barang yang rusak. Ratna hanya bisa mengamati, tubuhnya tampak lemah, seakan kehabisan tenaga untuk sekadar bergerak. Saat mereka duduk untuk sarapan sederhana, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Suara itu menggema, memecah keheningan pagi yang damai. Arman berdiri dengan hati-hati, mendekati pintu sambil memberi isyarat pada Siti agar tetap waspada. Ketukan itu semakin keras, seperti memaksa untuk segera dibuka. Saat Arman membuka pintu, tampak dua orang pria berdiri di ambang pintu. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, dengan wajah serius dan tatapan tajam. Salah satu pria itu maju selangkah, memandang Arman dengan penuh wibawa. Kami diutus oleh keluarga almarhum ayah kalian, katanya dengan suara berat. Ada sesuatu yang harus kami sampaikan. Hati Arman seketika berdegup kencang. Dia menatap kedua pria itu dengan penuh kebingungan. Keluarga ayah kami, tanyanya, seolah tidak percaya. Apa maksud kalian? Kami tidak pernah tahu ada keluarga lain. Pria yang satu lagi mengambil amplop besar dari dalam sakunya, lalu menyerahkannya pada Arman. Ini adalah surat dari ayah kalian, yang ditulis sebelum beliau meninggal. Kalian harus membacanya, ujarnya singkat. Dengan tangan gemetar,
Arman menerima amplop itu. Rasa penasaran dan takut bercampur aduk dalam dirinya. Ia membuka surat tersebut dengan perlahan, sementara Siti berdiri di sampingnya, tak mampu menyembunyikan kegelisahannya. Surat itu, meskipun telah usang, masih terbaca dengan jelas. Tulisan tangan ayah mereka memenuhi lembaran kertas yang kini terasa begitu berat di tangan Arman. Arman, Siti, anak-anakku yang tercinta. Jika kalian membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Aku menulis ini sebagai penjelasan terakhir, agar kalian mengerti keadaan yang sebenarnya. Kalian mungkin bertanya-tanya mengapa aku tidak pernah bicara soal keluarga besar kita. Sebenarnya, aku terlibat dalam permasalahan yang rumit. Ada banyak hal yang ingin aku lindungi dari kalian, terutama mengenai masa lalu keluargaku yang gelap. Sebagai bagian dari keluarga besar ini, kalian berhak atas warisan yang telah lama disembunyikan. Arman menelan ludah, perasaannya campur aduk. Warisan? Keluarga besar? Selama ini, mereka hidup dalam kesederhanaan. Bahkan sejak ayah mereka meninggal, mereka merasa tidak punya apa-apa selain sisa-sisa kenangan. Surat itu berlanjut, tetapi warisan ini bukan sekadar harta. Ada tanggung jawab besar yang harus kalian emban, dan itu mungkin lebih berat daripada yang bisa kalian bayangkan. Hati-hatilah, karena ada pihak-pihak yang tidak menginginkan kalian menemukannya. Arman menutup surat itu dengan gemetar. Apa maksud semua ini? Tanyanya kepada pria-pria di depannya. Warisan? Keluarga besar? Kami bahkan tidak tahu ada keluarga lain. Salah satu pria itu mengangguk pelan. Warisan yang dimaksud ayahmu bukan hanya harta benda. Itu adalah rahasia keluarga yang sangat penting. Kalian adalah pewarisahnya, dan sekarang waktunya telah tiba untuk kalian mengetahuinya. Namun, ada banyak orang yang menginginkan rahasia itu tetap tersembunyi, termasuk orang-orang yang selama ini bersembunyi di balik bayangan. Perasaan takut semakin merasuki Arman. Dia menatap Siti yang wajahnya semakin pucat. Mereka tidak pernah membayangkan hidup mereka akan berubah secepat ini. Dari kesulitan yang terus-menerus mereka alami, hingga kini tiba-tiba mereka dihadapkan pada rahasia besar yang mengancam keselamatan mereka. Siti, apa yang harus kita lakukan? Arman berbisik, mencoba menenangkan dirinya. Namun, sebelum Siti sempat menjawab, Ratna yang sejak tadi diam tiba-tiba berdiri. Wajahnya tampak tegang, dan ada sesuatu dalam sorot matanya yang tak bisa Arman pahami. Aku tahu tentang ini, suara Ratna pecah. Semua mata langsung tertuju padanya. Selama ini, aku menyembunyikannya dari kalian karena aku takut. Takut apa yang akan terjadi jika kalian mengetahuinya. Tapi sekarang aku sadar, kalian memang harus tahu. Arman menatap Ratna dengan kaget. Apa maksudmu? Kau tahu tentang ini selama ini dan tidak memberitahu kami? Ratna menundukkan kepalanya, air mata kembali menggenang di matanya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi keluargaku dulu terlibat dalam hal yang sama. Ayah kalian, dia mencoba melindungi kalian dari nasib yang sama seperti aku. Tangis Ratna semakin pecah. Dan aku malah menjadi bagian dari rantai penderitaan itu. Suasana menjadi semakin tegang. Rahasia yang selama ini tersembunyi kini mulai terungkap, namun semuanya terasa semakin rumit. Arman dan Siti hanya bisa terdiam, mencoba mencerna semua informasi yang tiba-tiba menghantam mereka seperti badai yang tak terduga. Kami harus pergi sekarang, kata salah satu pria itu dengan tegas. Tapi ingat, kalian tidak bisa menghindari ini. Kalian adalah bagian dari warisan itu, dan cepat atau lambat, semuanya akan terungkap. Setelah para pria itu pergi, rumah kembali sunyi. Namun, keheningan itu kini dipenuhi dengan rasa cemas dan kebingungan yang semakin dalam. Arman, Siti, dan Ratna kini berdiri di ambang pintu kehidupan baru yang penuh bahaya, rahasia, dan ujian yang lebih besar dari sebelumnya. Malam itu, ketika langit mulai gelap, mereka bertiga duduk di ruang tamu, dikelilingi oleh bayangan masa lalu yang mulai muncul ke permukaan. Mereka tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Apa yang pernah mereka anggap sebagai penderitaan, kini terasa kecil dibandingkan dengan apa yang akan datang. Tapi di tengah segala ketidakpastian itu, Arman memegang keyakinannya erat-erat. Apapun yang terjadi, kita harus tetap kuat, katanya. Kita sudah melewati banyak hal, dan Allah pasti punya rencana yang lebih besar untuk kita. Siti menatap kakaknya dengan penuh harap, sementara Ratna menunduk, merasa terbebani oleh kesalahan masa lalu yang kini semakin sulit untuk dilupakan. Namun,
Di antara ketakutan dan keraguan, ada satu hal yang mereka tahu dengan pasti. Jalan di depan penuh dengan ujian yang belum pernah mereka hadapi. Malam itu, setelah para pria misterius pergi, suasana rumah tak lagi sama. Ketegangan meresap ke setiap sudut, seolah-olah dinding-dinding rumah pun tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Ratna tak banyak bicara setelah pengakuannya yang mengejutkan. Dia hanya duduk di kursinya, wajahnya tertutup bayangan, seperti seseorang yang sudah kalah dari pertempuran batinnya sendiri. Arman berusaha keras untuk tetap tenang, tetapi pikirannya terus berputar-putar. Surat dari ayahnya masih tergenggam di tangannya. Rahasia keluarga besar, warisan yang tersembunyi, dan peringatan tentang bahaya yang mengintai, semuanya terasa seperti teka-teki yang terlalu rumit untuk dipecahkan. Ia tahu, hidupnya dan hidup Siti tak akan pernah sama lagi. Namun, apa yang sebenarnya sedang menunggu mereka di depan sana? Siti, yang biasanya tenang, kali ini tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Kak, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita bahkan tidak tahu apa rahasia itu, apalagi bagaimana cara menghadapinya. Arman menggigit bibirnya, mencoba berpikir jernih. Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Surat ayah ini mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira. Kita harus menemukan petunjuk lebih lanjut. Mungkin, ada sesuatu yang ayah tinggalkan untuk kita, yang bisa menjelaskan lebih jelas tentang semua ini. Mereka berdua duduk dalam diam, saling bertukar pandang, sementara Ratna tetap tak bergerak, seolah terjebak dalam ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Tiba-tiba, suara keras dari luar mengejutkan mereka semua. Pintu depan bergetar, dan terdengar suara langkah kaki berat mendekat. Seseorang ada di luar. Arman segera berdiri, melangkah ke arah pintu, tetapi kali ini, tidak ada ketukan. Hanya suara langkah kaki yang berhenti di depan rumah, seakan menunggu sesuatu. Siti menahan napas, tubuhnya gemetar ketakutan. Arman membuka pintu perlahan, tetapi di luar hanya ada kegelapan. Tidak ada siapapun di sana. Langit malam tertutup awan tebal, dan hanya kilatan petir di kejauhan yang sesekali menerangi jalan. Namun, perasaan bahwa mereka diawasi semakin kuat, seperti bayangan gelap yang melingkari rumah. Ketika Arman menutup pintu, Ratna akhirnya bersuara. Mereka datang, bisiknya dengan nada penuh ketakutan. Mereka sudah tahu kalian menyimpan rahasia itu. Aku tak pernah bisa menghentikannya. Mereka akan terus datang, sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Arman berbalik, menatap Ratna dengan penuh tanya. Siapa mereka? Apa yang sebenarnya kau ketahui? Air mata mengalir deras di pipi Ratna. Aku tidak bisa memberitahumu semuanya, Arman. Tapi keluarga besar ini, mereka bukan keluarga biasa. Mereka menguasai rahasia yang sangat besar, kekuatan yang bisa membawa kebaikan atau kehancuran. Ayah kalian tahu itu, dan dia mencoba melindungi kalian dari itu semua. Tapi sekarang, setelah kalian mengetahui sedikit, mereka akan berusaha mengambil apa yang menjadi hak kalian. Siti gemetar. Mengambil apa? Apa yang mereka inginkan dari kami? Ratna menggeleng dengan wajah putus asa. Aku tidak tahu pasti. Tapi aku tahu ini tidak hanya tentang warisan biasa. Ini lebih besar. Kalian adalah pewaris terakhir dari garis keturunan yang sudah lama tersembunyi. Dan garis keturunan itu membawa sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Arman mencoba mencerna semua kata-kata Ratna, tetapi kepalanya terasa berputar. Di luar, angin kembali bertiup kencang, membuat jendela-jendela berderak. Rasanya seolah dunia di luar rumah mereka sedang berperang. Dan mereka hanya bisa menunggu kapan badai itu akan menerobos masuk. Tanpa peringatan, lampu di rumah mendadak padam. Kegelapan menyelimuti mereka semua. Siti memekik kecil, sementara Arman segera berusaha menenangkan dirinya. Jangan panik, ya katanya, meskipun jantungnya sendiri berdebar kencang. Namun, sebelum dia sempat mengambil langkah lebih jauh, terdengar suara langkah kaki lagi, kali ini dari dalam rumah. Seseorang, atau sesuatu, ada di dalam. Arman memegang tangan Siti erat-erat, bergerak pelan di kegelapan, mencari sumber suara. Namun, suara itu tak lagi terdengar. Ruangan terasa semakin menekan, napas mereka menjadi semakin berat. Siapa di sana? Teriak Arman, suaranya memantul di antara dinding yang sunyi. Tidak ada jawaban. Siti mulai terisak pelan. Arman tahu mereka harus keluar dari rumah ini, tetapi kemana? Di luar, bahaya tampak sama besarnya dengan yang ada di dalam. Ratna berdiri dari kursinya, suaranya terdengar seperti seseorang yang sudah menyerah.
Mereka sudah di sini. Aku tak bisa menyelamatkan kalian lagi. Tunggu. Arman memotong dengan nada tajam. Siapa mereka, Ratna? Katakan sekarang, sebelum terlambat. Sebelum Ratna sempat menjawab, pintu belakang tiba-tiba terbuka dengan keras. Angin dingin menerobos masuk, membawa serta suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Arman menarik Siti lebih dekat, melangkah mundur perlahan. Mereka harus keluar dari situasi ini, tetapi sepertinya jalan keluar telah tertutup dari segala arah. Di tengah kegelapan, bayangan mulai muncul. Wajah-wajah asing, samar-samar dalam kilatan petir di luar, mengelilingi mereka dengan perlahan. Arman merasakan darahnya membeku. Mereka bukan manusia biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih jahat dari yang bisa dia bayangkan, mengintai di antara bayangan. Tepat ketika Arman merasa semuanya akan berakhir, sebuah suara lembut namun penuh wibawa memecah kesunyian. Jangan takut. Suara itu seakan datang dari dalam dirinya sendiri, memberinya ketenangan yang mendalam. Cahaya terang tiba-tiba menerobos kegelapan, menerangi sekeliling mereka. Bayangan-bayangan itu mundur, seakan ditolak oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari mereka. Arman dan Siti memandang sekeliling dengan takjub. Di tengah cahaya itu, meskipun tak ada wujud yang jelas, mereka merasakan kehadiran yang menenangkan, kehadiran yang membawa kedamaian yang tak terlukiskan. Mereka tahu bahwa Allah telah menjawab doa mereka. Badai yang mengintai di luar dan di dalam diri mereka kini mulai sirna, tergantikan oleh cahaya yang membawa harapan baru. Ketika cahaya itu memudar perlahan, bayangan-bayangan itu hilang sepenuhnya, seolah-olah tak pernah ada. Kegelapan malam berubah menjadi ketenangan yang penuh keajaiban. Arman menatap Siti dengan mata berkaca-kaca, penuh rasa syukur. Mereka selamat, untuk saat ini. Tapi mereka tahu bahwa ini belum berakhir. Ratna terisak pelan di sudut ruangan, wajahnya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Arman mendekatinya, berjongkok di depannya. Kita tidak akan lari, katanya dengan tenang. Kita akan menghadapi semua ini bersama. Dengan kekuatan dari Allah, kita akan menemukan jawaban atas semua ini. Ratna mengangguk pelan, meskipun air matanya masih mengalir. Di luar, hujan mulai reda, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Arman merasa bahwa ada secercah harapan di tengah kegelapan hidup mereka. Mereka tahu perjalanan ini belum selesai, tetapi dengan iman dan keberanian, mereka yakin bisa menghadapi apapun yang datang.
Melihat keraguan yang melintas di mata ayahnya, Raden Pamanah Rasa memberanikan diri melangkah maju. Dengan suara pelan namun penuh keteguhan, ia berkata, "I Ayahanda, tidak ada kebijaksanaan dalam menghancurkan seseorang yang tidak melawan. Sunan Kalijaga tidak datang untuk menantang kita, ia datang untuk membawa kedamaian. Pajajaran adalah kerajaan yang besar, bukan karena kekuatan senjatanya, tetapi karena kebijaksanaan yang selalu kita junjung tinggi. Jangan biarkan kita kehilangan kehormatan itu hari ini." Kata-kata putranya bagai cambuk yang menggores batin Prabu Siliwangi. Ia menatap Raden Pamanah Rasa dalam-dalam, menyadari bahwa putranya telah tumbuh menjadi seseorang yang lebih bijaksana daripada yang ia bayangkan. Ada sebersit kebanggaan dalam hatinya, tetapi juga kekhawatiran yang tak terelakkan. Apakah Pajajaran siap menerima perubahan yang begitu besar? Sunan Kalijaga, yang dari tadi berdiri tenang, tersenyum lembut mendengar ucapan Pamanah Rasa. Ia melangkah sedikit lebih dekat, lalu berkata dengan nada penuh kelembutan, "Jiang Mulia, aku tidak datang untuk meruntuhkan ajaran leluhur. Aku datang untuk menunjukkan bahwa ada jalan baru yang bisa kita tempuh bersama, tanpa harus mengorbankan apa yang kita percaya. Perdamaian yang kita ciptakan hari ini akan menjadi